Saudara, dalam Rakernas kelima PDI Perjuangan, sejumlah sindiran dilontarkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Apakah ini kode PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan? Ulasan lebih dalam sudah bersama kami ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Mas Jayadi Hanan dan juru bicara PDI Perjuangan Mas Ciko Hakim. Selamat sore Mas Ciko, Mas Jayadi. Selamat sore Cindy. Sore. Mas Ciko, saya mau ke Anda dulu sebelum kita ngomongin soal arah politik. Tadi Mbak Puan sampai menangis minta maaf kalau ada kader yang menyimpang dengan ciri melanggar etik, melanggar konstitusi dan demokrasi. Yang dimaksud siapa sebenarnya, Mas? Saya rasa masyarakat bisa menilai, rakyat Indonesia dan siapapun yang mendengar tadi cuplikan tadi atau yang membaca apa yang disampaikan oleh Mbak Puan. Dan harus saya ini dulu ya, saya tegaskan dulu, apa yang dibacakan oleh Mbak Puan itu adalah rekomendasi dari peserta Rakernas 5 PDI Perjuangan. Jadi itu bukanlah teks pidato politik Puan Maharani, tetapi itu adalah rekomendasi dan artinya itu adalah kesepakatan dari seluruh peserta Rakernas yang diikuti oleh DPD, anggota-anggota DPR seluruh Indonesia dan DPP PDI Perjuangan. Artinya kita sepakat bahwa kita merasa harus menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya atas perilaku beberapa kader. Saya tidak bisa mengatakan itu adalah hanya satu kader yang kita lihat tidak menjunjung tinggi etika dalam berpolitik, jauh dari nilai-nilai moral dalam berpolitik, dan juga melanggar konstitusi dalam proses pemilu 2024 kemarin. Kita bisa memahami lah, saya tidak perlu juga menyebut namanya terus-menerus gitu ya. Kita bisa lihat apa yang terjadi adalah konstitusi kita mengatakan bahwa calon presiden maupun calon wakil presiden harus di usia sekian, tapi kemudian dipaksakan melalui perubahan di Mahkamah Konstitusi pada menit-menit terakhir sebelum pendaftaran capres maupun cawapres. Itu satu. Dan kita harus tahu ada juga pidato Ibu Megawati Soekarno Putri ya, penggalannya juga mengatakan bahwa hari-hari ini hukum itu dilanggar oleh hukum. Nah ini juga harus perlu kita camkan dan ini harus terjadi perubahan. Jadi kenapa PDI Perjuangan merasa harus meminta maaf? Karena kader tersebut menetas menjadi politisi melalui PDI Perjuangan dan sedikit banyak tentunya mendapatkan perkaderan dari PDI Perjuangan dan kami merasa cukup gagal dalam mengkader kader yang dimaksud. Oke, Mas Jayadi, kalau melihatnya kan tadi dibilang kita tidak bisa bilang hanya satu kader, kemudian juga disinggung soal batas usia cawapres dan lain-lain. Kalau Mas Jayadi melihatnya siapa sih yang dirujuk oleh Mbak Puan? Ya minimal yang paling jelas 3 orang kan, Mas Bobi, Mas Gibran sama Pak Jokowi, itu yang dimaksud. Itu kan ada penyimpangan, pelanggaran konstitusi ya, atau tidak disiplin. Tidak disiplin dan menyimpang itu mungkin maksudnya adalah ketiga-tiganya itu kader, tapi kemudian mendukung tidak mendukung keputusan partai. Itu tidak disiplin dan penyimpangan gitu kan, dari sudut pandang partai. Yang kedua ada disebut tadi melanggar konstitusi dan melanggar etika serta demokrasi gitu. Itu jelas yang dimaksud adalah tadi yang disinggung oleh Bang Ciko soal keputusan MK yang kemudian secara resmi diputuskan oleh Majelis MK sendiri, bahwa Majelis Kehormatan MK sebagai keputusan yang cacat etika gitu. Meskipun dari segi hukum positif bisa dilanjutkan gitu. Jadi dan itu melibatkan minimal 2 orang kan, yaitu Gibran dan Pak Jokowi yang terkait langsung dengan PDIP. Kenapa Pak Jokowi? Karena ada dugaan ada intervensi dari Pak Jokowi melalui Pak Anwar Usman yang waktu itu yang merupakan keluarga Pak Jokowi. Lalu kemudian ada upaya untuk tadi bahasanya ya mengakali hukum dengan hukum untuk meloloskan kepentingan politik. Saya kira itu yang dimaksud dan cukup jelas gitu. Ya kalau memang PDIP menganggapnya seperti itu, wajar PDIP meminta maaf kan, karena bagaimanapun itu berarti ada sesuatu yang harus dievaluasi dari sistem perkaderan mereka. Itu saya kira ini sangat jelas dan cukup absah dari sudut pandang PDIP. Oke, Mas Ciko tadi kayaknya pas Mas Jayadi nyebut 3 nama, Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Bobi senyum-senyum di antara 3 nama itu atau tiga-tiganya?
Ya kira-kira begitu. Kalau kita bicara soal disiplin ya tadi sudah secara gamblang disampaikan oleh Mas Jayadi. Kita punya aturan-aturan di partai politik kami, kita punya regulasi, kita punya menjunjung tinggi loyalitas dan disiplin untuk kader-kader kami, dan itu sudah sangat dipahami oleh seluruh kader maupun masyarakat kalau berbicara terkait dengan PDI Perjuangan gitu. Jadi bukan baru hari ini atau hari kemarin, tahun ini atau tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya juga begitu ada kader yang melanggar aturan-aturan di internal partai kami, tentunya sikap tegas selalu kami ambil. Pada kesempatan ini kenapa juga akhirnya kami minta maaf, karena kami menunggu sekian lama padahal ada beberapa pelanggaran yang sudah dilakukan, dan apa yang dilakukan itu suatu hal yang berat kami anggap, karena ketika kita melanggar konstitusi, melanggar etika dalam berpolitik, yang mendapatkan efeknya adalah seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, dan berimbas juga pada mundurnya demokratisasi di Indonesia yang merupakan salah satu dari cita-cita reformasi yang kita sama-sama. Oke, Mas Ciko, masih ngomongin soal kader, kan tadi Bu Mega juga salah satunya menyebut Pak Ahok udah ada tugas nih. Nah, apakah sebenarnya PDIP juga udah mulai menaruh kader-kader terkuatnya seperti misalnya Mas Ahok untuk nanti pilkada serentak? Kami masih dalam proses menjaring para calon kepala daerah dari berbagai unsur. Yang utama tentunya kami prioritaskan dari kader sendiri, apalagi bagi PDI Perjuangan kami bersyukur bahwa kami memiliki 70 incumbent di tingkat provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia. Kami juga sebagai satu partai yang paling banyak bisa mencalonkan sendiri tanpa kerjasama atau koalisi dengan partai lain, dengan jumlah total hampir 140 kabupaten kota dan 12 provinsi. Jadi kami di provinsi-provinsi tersebut tentu mengutamakan kader, sebisanya semuanya sebagai calon kepala daerah, kalaupun tidak minimal sebagai calon wakil kepala daerah. Dan alhamdulillah kami juga bisa mengatakan bahwa kader-kader kami yang berasal dari berbagai daerah itu banyak yang mempunyai kaliber nasional. Artinya apa? Artinya sebagai kader walaupun tidak berasal dari daerah tertentu tapi cukup populer di daerah tersebut. Jadi contohnya seperti Pak Ahok gitu. Pak Ahok itu populer di banyak daerah di Indonesia, di Sulawesi Utara, di Jakarta, di Sumatera Utara dan beberapa daerah lain gitu. Beliau sangat populer, dan kalau kita mau lakukan survei gitu, nomor satu keterkenalannya sudah pasti. Elektabilitasnya pun tidak kalah mungkin dengan tokoh-tokoh lokal. Jadi Pak Ahok tentu insya Allah sepertinya akan dicalonkan, tapi kami belum memastikan di daerah. Oke, Mas Jayadi, tadi kan dibilang kayaknya Pak Ahok juga akan ditaruh nih di lokasi-lokasi. Kalau Mas Jayadi ngelihatnya, apa yang bisa dilakukan oleh PDIP untuk nanti kan melawan keluarga dari Pak Jokowi? Ya, ini kalau PDIP harus mengandalkan ketokohan personal dan mesin partai. Ya, itu yang paling utama. Kalau misalnya orang seperti Ahok yang memang memiliki ketokohan personal, itu memang suatu pilihan yang masuk akal gitu. Kenapa? Karena PDIP harus diakui, menurut saya tidak bisa mengandalkan hanya mesin partai. Meskipun memang seperti kata Bang Ciko, PDIP bisa ngusung sendiri tuh di banyak tempat ya. Tetapi sedikit sekali PDIP itu menang dengan angka 50% atau di atas 40%, kan sedikit sekali. Itu artinya kalau mau menang, tidak bisa hanya mengandalkan kedisiplinan mesin partai, tapi juga harus mencari tokoh yang bersifat lintas sektor, lintas kalangan. Karena pemilu pemilu pilkada baik di tingkat provinsi, apalagi tingkat provinsi ya, maupun kabupaten kota itu memerlukan tingkat kemenangan yang lebih tinggi, apalagi kalau nanti calonnya sedikit, misalnya calonnya cuma 2 atau calonnya cuma 3, maka seorang calon bisa menang kalau dia memperoleh angka di atas 40%. Itu untuk amannya. Kalau cuma 2 calon yang bertarung, itu bisa harus mencapai 50% lebih. 2 itu saya kira yang harus diutamakan oleh PDIP. Calon-calon di tingkat lokal ataupun calon nasional tapi sudah melokal gitu. Jadi harus dicek tuh. Kalaupun tokoh nasional seperti Bang Ciko misalnya
mau bertarung di daerah saya di Sumatera Selatan, kayaknya Bang Ciko belum melokal itu misalnya. Baik, baik Mas Ciko, singkat saja. Artinya kalau setelah pidato politik dari Bu Megawati, kemudian juga rekomendasi eksternal dibacakan Mbak Puan, arah politik PDIP apa nih ke depannya? Saya rasa kita baca secara letterlek aja bahwa sikap politik itu diserahkan sepenuhnya pada Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang kemudian disambut oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dengan mengatakan bahwa bukan hari ini atau tidak menit-menit ini beliau akan mengumumkannya terkait dengan apa yang dia sebut ada hitungan-hitungan yang politis. Yang itu maksudnya adalah bagaimana kita melihat lebih dan kurangnya kita berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Dan dalam waktu 4 sampai 5 bulan ini sampai bulan Oktober, tentunya kami juga akan menilai bagaimana gerakan-gerakan dari presiden dan wakil presiden terpilih, apa yang dilakukan terkait dengan bagaimana cara-cara mereka mencoba untuk membagi-bagi kue-kue kekuasaan ini, apakah betul-betul seperti disampaikan tadi Bung Habibur Rahman dari cuplikan tadi, apakah betul dengan niat yang tulus dan untuk berbuat bagi bangsa dan negara dan bukan sekedar karena tekanan-tekanan dari partai politik, dan itu menjadi penilaian kami. Baik, baik Mas Jayadi, singkat saja kalau setelah sikap dari PDIP sendiri, kalau menurut Mas Jayadi kapan akan ditentukan? Setelah pelantikan? Singkat saja Mas. Kemungkinan menjelang pelantikan Presiden Jokowi atau menjelang pelantikan Presiden Prabowo atau setelah pelantikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dari itu. Itu menurut saya. Yang jelas mungkin sebelum pembentukan kabinet. Kenapa? Ada clue dari Bu Mega itu kan minimal ada 2 tadi. Satu soal saya mainin dulu. Yang kedua clue-nya adalah bahwa ada hitung-hitungan politik gitu ya. Maka menurut saya ringkas ada 4 kemungkinan sebetulnya. Satu, memang masih ada 2 kelompok atau 2 pemikiran di PDIP, apakah bergabung atau tidak bergabung pemerintahan ke depan. Yang kedua, sudah punya pilihan tapi belum mau diputuskan karena hitung-hitungan politik tadi. Yang ketiga, bisa jadi memang akan memutuskan untuk beroposisi, tapi beroposisi itu nanti harus menghitung dampak negatif atau positifnya terhadap PDIP. Gitu. Yang keempat, ada kemungkinan juga tetap bergabung, tapi lagi-lagi masih menghitung dampak positif maupun negatifnya. Jadi masih ada 4 kemungkinan dari pernyataan yang masih cukup mengambang. Oke, baik. Baik, artinya masih dikalkulasi politik juga ya Mas Jayadi. Terima kasih Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, dan Mas Ciko Hakim, juru bicara PDI Perjuangan. Terima kasih, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.